Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 135.1. Penatuamu mengungkapkan ekspresi kekecewaan di wajahnya dan berkata, hidup seseorang terbatas, bahkan untuk Titlet Douluo seperti kita. Saya dapat merasakan bahwa waktu saya akan datang. Setelah saya pergi, akademi harus didukung oleh Anda dan berbagai tetua. Suan kecil, kau terlalu keras kepala, dan tidak cukup tenang. Kamu harus tetap tenang ketika bertemu dengan sesuatu di masa depan dan memikirkan akademi. Petik 2. Suan kecil terkejut dan menjawab, penatuamu, kamu. Penatuamu tertawa, jangan khawatir, aku tidak akan mati begitu cepat. Saya harus bertahan selama beberapa tahun lagi sampai orang-orang kecil ini matang sebelum saya cukup lega untuk pergi. Saat dia berbicara, tatapan penuh kebaikannya mendarat pada Huo Yuhao dan dua lainnya. Huo Yuhao, kemarilah. Penatuamu melambai ke arah Huo Yuhao. Iya. Huo Yuhao bergegas menuju penatuamu dan datang ke sisinya dengan hormat. Penatuamu sedikit tersenyum dan berkata, anak baik, saya senang dengan jawaban Anda sekarang. Anda belum tua, tetapi Anda sangat ulet. Saya sangat terkejut dengan perkembangan Anda setelah Anda kembali dari turnamen. Seorang guru jiwa dapat dipupuk di semua bidang kecuali sikap. Kamu baik, sangat baik. Petik 2. Huo Yuhao menunduk dan berkata, penatuamu, Anda melebih-lebihkan saya. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak memiliki saudara lagi sejak ibu saya meninggal. Saya hanya dipenuhi dengan kebencian saat itu. Saya bertemu guru Xiaoya dan senior tertua di hutan Stardo, dan mereka mengirim saya ke Akademi Shrek menggunakan slot tangsek. Saya tumbuh bersama ibu di tempat yang membeku sejak saya masih muda. Yang saya rasakan hanyalah penghinaan dan ketidakpedulian. Baru setelah memasuki Akademi Shrek saya merasakan perasaan kekeluargaan. Akademi memberi saya kehangatan, memberi makan dan memberi pakaian kepada saya, dan bahkan mendidik saya untuk menjadi guru jiwa dan pribadi. Ini adalah keluarga saya. Semuanya kecuali keluarga bisa berubah. Saya bisa melakukan apa saja untuk melindungi dan menjaga kemuliaan keluarga saya. Petik 2. Kata-katanya emosional. Matanya memerah saat dia berbicara. Penatua Suan sedikit terkejut ketika dia memandangnya. Penatuamu meraih ke tangan kanan Huo Yuhao dan berkata, ketika saya pertama kali melihat Anda, saya tahu bahwa Anda adalah anak kecil yang punya cerita. Itu karena ekspresi di matamu berbeda dari kebanyakan orang lain. Mata Anda mungkin sangat jernih, tetapi menyembunyikan rasa sakit Anda. Rasa sakit Anda baru saja hilang baru-baru ini. Seperti yang Anda katakan, Shrek adalah keluarga Anda. Itu juga keluarga kita. Saya memberitahu Debussy ketika saya berbicara dengannya sebelumnya bahwa Anda adalah murid saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan menargetkan Anda selama Anda di Shrek. Saya mengerti apa yang dia maksud. Ketika Anda lulus dari Shrek, dia mungkin menargetkan Anda lagi. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak berharap bahwa sekte tubuh masih belum menyerah padanya. Penatua Suan tidak tahan lagi. Bocah bodoh, cepat mengakui gurumu. Ah. Huo Yuhao hanya bereaksi sekarang. Dia berlutut segera dan membungkuk kepada penatuamu dengan hormat. Penatuamu, terimalah aku sebagai muridmu. Penatuamu tertawa dan berkata, anak baik, berdiri. Dia meraih tangan kanan Huo Yuhao dan menariknya dengan lembut. Kekuatan lembut disuntikkan ke tubuh Huo Yuhao dan mengangkatnya. Penatuamu tersenyum ketika dia melihat tatapan tulus di mata Huo Yuhao. Semakin dia melihat, semakin dia senang. Dia tidak bisa membuat proposal kepada Huo Yuhao untuk menjadi muridnya dengan statusnya saat ini. Dia hanya bisa mengisyaratkan. Untungnya, Penatua Suan mengingatkan Huo Yuhao dari samping, jadi dia tidak melewatkan kesempatan yang begitu besar. Huo Yuhao mencoba menguji air dengan bertanya, Penatuamu, apakah Anda setuju? Penatuamu tertawa. Bocah bodoh, sudah waktunya kau mengatakannya. Huo Yuhao senang, dan buru-buru berkata, Guru. Dia ingin berlutut lagi ketika mengatakannya. Tetapi penatuamu tidak membiarkannya melakukannya kali ini dengan menggunakan kekuatan jiwanya yang lembut untuk mengangkat Huo Yuhao.
Kamu akan menjadi murid pintu tertutupku mulai hari ini dan seterusnya. Saya tidak terlalu khusus tentang formalitas. Anda tidak harus berlutut di masa depan. Sebuah busur akan berhasil. Petik 2. Iya, Huo Yuhao masih sangat menghormati meskipun penatuamu tidak terlalu khusus tentang formalitas. Jika penatuamu dan penatua Suan tidak ada, dia akan melompat kegirangan. Wang Dong dan Xiao Xiao iri ketika mereka melihat pemandangan ini, dan berjalan mendekat untuk memberi selamat padanya dengan tergesa-gesa. Penatuamu tersenyum. Kalian berdua juga bagus. Xiao Xiao, belajarlah dari penatua Suan di masa depan. Biarkan dia menganalisis Anda, master jiwa pertempuran tipe bantu tambahan. Adapun Wang Dong, Anda adalah seorang master jiwa tipe cahaya juga. Kamu bisa menjadi muridku dalam nama untuk sementara waktu. Petik 2. Wang Dong menjulurkan lidahnya dan berkata dengan sedikit kurang ajar, penatuamu, ini tidak adil. Saya seorang guru jiwa tipe ringan seperti Anda, tetapi Anda menerima Huo Yuhao sebagai murid Anda meskipun dia bukan tipe cahaya. Bagaimana Anda bisa begitu diskriminatif? Saya ingin menjadi murid pintu tertutup Anda juga. Petik 2. Penatuamu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tampang marah Wang Dong. Dia berkata, kamu anak kecil. Anda adalah orang pertama yang mengajukan permintaan seperti itu di depan saya. Hanya ada satu murid yang tertutup. Petik 2. Wang Dong bergerak lebih dekat ketika dia melihat bahwa penatuamu tidak marah. Dia berkata hampir secara alami, tidak apa-apa. Dengan status Anda dapat menetapkan preseden. Siapa yang berani meragukanmu? Selain itu, baik Yu Hao dan saya memiliki keterampilan jiwa fusi bela diri, dan satu bersama. Anggap saja kita berdua sebagai orang yang sama. Petik 2. Senyum penatuamu berubah sedikit nakal, oh. Satu bersama. Petik 2. Wang Dong tersipu ketika dia melihat penatuamu menatapnya. Dia meraih ke tangan penatuamu lainnya dan berkata, terima saja aku juga. Kalau tidak, dia akan menggertak saya di masa depan ketika dia seorang murid resmi, tetapi saya hanya seorang murid dalam nama. Petik 2. Penatua Suan tertegun ketika dia melihat pemandangan ini. Dalam ingatannya, tidak ada seorang pun, termasuk Yan Shaoze, yang berani menjadi begitu berani di depan penatuamu. Tapi Wang Dong tidak hanya melakukan ini. Dia tidak tampak kesal ketika dia memandang penatuamu. Di sisi lain, dia tampak senang. Penatuamu tersenyum ketika dia berkata, baiklah, baiklah. Saya tidak bisa mengalahkan Anda. Aku akan menerimamu juga. Petik 2. Wang Dong sangat gembira, dan berlutut dengan terburu-buru sebelum membungkuk pada penatuamu. Penatuamu mengangkat tangan kirinya, dan gelombang kekuatan jiwa menyeretnya ke atas. Penatuamu berkata, Suan kecil, apakah Anda melihat ini? Saya dipaksa untuk menerima dua murid pintu tertutup. Haha. Penatua Suan terkekeh dan menjawab, saya melihat bahwa Anda cukup menikmatinya. Ini tidak buruk juga. Kedua orang ini baik. Karena ini adalah kasusnya, saya akan menerima seorang murid pintu tertutup juga. Lagi pula aku tidak jauh lebih muda darimu. Petik 2. Xiao Xiao cerdas, dan berlutut di depan penatua Suan dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk kepadanya, guru. Penatua Suan mengangkatnya dan terkekeh, anak kecil, Anda pasti luar biasa ketika Anda berada di bawah saya. Jangan kalah dengan dua orang itu. Petik 2. Xiao Xiao tertawa dan menjawab, guru, aku akan melakukan yang terbaik. Berikan saja semua item yang dapat meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Penatua Suan tertawa, wow, apakah saya menerima murid pintu tertutup atau pengacau kecil? Anda pasti tidak berdiri pada upacara. Petik 2. Xiao Xiao tertawa, kita berada di pihak yang sama. Apa yang ada untuk berdiri di upacara di antara kita, kan? Saya membelikanmu sebuah paha ayam juga. Setelah dia mengakhiri retretnya, dia berkultivasi dengan penatua Suan, dan sudah sangat akrab dengannya. Dia secara alami sangat gembira sekarang karena hubungan mereka telah dikonfirmasi. Penatuamu mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya pada saat ini dan berkata, Dubusi baru saja pergi, tetapi seseorang baru saja datang. Sepertinya ini hari yang baik hari ini. Petik 2. Penatua Suan menyipitkan matanya, dan sinar tajam melintas di matanya. Dia akan bergerak. Penatuamu mengangkat tangannya dan menghentikannya. Dia berkata, pengunjung adalah tamu. Ajak saja dia masuk. Petik 2. Penatua Suan terkejut dan bertanya, ke paviliun Dewa Laut. Penatuamu tersenyum dan menjawab, ya, ke paviliun Dewa Laut.
Meskipun Penatua Suan terkejut, dia tidak akan menentang instruksi Penatuamu. Tapi dia tidak pernah ingat ada orang luar yang diizinkan masuk ke Sigat Pavilion sebelumnya. Penatua Suan sudah menghilang dari tempatnya saat cahaya bersinar. Dia tiba di luar Pavilion Dewa Laut pada saat berikutnya. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan dingin, "Karena kamu sudah di sini, kamu tidak perlu menyelinap lagi. Keluar." Ketika dia berbicara, dia meraih di udara, dan sebuah tangan citrin besar muncul di udara. Tangan itu terbuka lebar dan meraih satu arah. Tiba-tiba, retakan hitam tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara ke arah itu. Meskipun retakan ini tidak dapat dibandingkan dengan Dubusi, mereka masih ada. Penatua Suan, ini bukan cara untuk menerima tamu Anda. Cahaya keemasan redup menyala. Ketika halo menyebar dengan cepat, itu bergoyang, dan sinar cahaya yang terdistorsi membatalkan tangan besar Penatua Suan. Seorang tokoh juga muncul ke arah itu. Orang yang muncul tidak tinggi, tetapi dia gemuk. Jubah panjang dan anggunnya disulam dengan pola emas. Dia menempatkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum pada Penatua Suan. Bukankah dia adalah Hallmaster dari Akademi Kebajikan termasyhur Hall of Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, serta orang yang bertanggung jawab atas Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy? Itu kamu, Jing Hongchen. Penatua Suan juga terkejut. Meskipun dia bisa merasakan kehadirannya yang kuat, dia tidak menyangka itu adalah Hallmaster dari Virtue Hall Virtue. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, "Penatua Suan, Anda seharusnya tidak terkejut. Karena Anda menginginkan sesuatu dari Illustrious Virtue Hall, saya datang untuk secara pribadi berkunjung ke Penatua Suan dan Akademi Shrek." Petik 2. Mata Penatua Suan bersinar dengan cahaya ilahi ketika dia berpikir, Jing Hongchen ini datang pada waktu yang kebetulan. Apakah dia datang dengan sekte tubuh, dan hanya menunjukkan dirinya pada titik ini, atau itu benar-benar kebetulan? Petik 2. Penatua Suan tidak mengungkapkan pikirannya, dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu seorang tamu, silakan masuk." Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan ke Pavilion Dewa Laut. Soul Land 2 Chapter 135.2. Jing Hongchen adalah orang yang terkejut sekarang. Dia sudah terkejut ketika dia ditemukan. Dengan alat jiwa tipe penyembunyian yang telah dia ciptakan sendiri, dia percaya bahwa dia tidak dapat ditemukan selama dia tidak bergerak. Tetapi Penatua Suan berhasil melacaknya. Dia bahkan lebih terkejut bahwa Penatua Suan mengundangnya ke Pavilion Dewa Laut. Jing Hongchen ragu-ragu. Pavilion Dewa Laut mungkin adalah tempat yang mudah untuk dimasuki, tetapi tidak mudah untuk pergi. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Shrek. Meskipun dia memiliki kartu yang cukup di tangannya, Akademi Shrek telah didirikan selama bertahun-tahun, dan selalu hadir di benua Douluo. Itu juga karena Shrek bahwa Kekaisaran Sun Moon memiliki banyak keraguan dan melanjutkan dengan hati-hati. Mereka tidak berani bertindak sembrono meskipun mereka memiliki sumber daya yang memadai. Pavilion Dewa Laut. Apa Pavilion Dewa Laut? Penatua Suan berjalan di depan Pavilion Dewa Laut sebelum berbalik dan bercanda, "Apa? Sebagai Hallmaster dari Hall Virtue Virtues, Anda tidak berani memasuki Pavilion Dewa Laut. Kenapa kau ada di sini? Karena itu masalahnya." Petik 2. Jing Hongchen menajamkan alisnya. Keangkuhannya bahkan lebih besar dari Dubusi. Dia hanya muncul sekarang karena dia tidak ingin bergaul dengan sekte tubuh dan mempengaruhi reputasinya. Setelah diprovokasi oleh Penatua Suan, dia tertawa keras sebelum berjalan ke Pavilion Dewa Laut dengan langkah besar. Penatuamu mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan kagum pada Penatua Suan di dalam hatinya. Penatua Suan memang seorang ahli dalam psikologi manusia. Tindakan sederhana mengundang Jing Hongchen ke Pavilion Dewa Laut sangat mengurangi aura besarnya. Setelah memasuki Pavilion Dewa Laut tingkat pertama, tatapan Jing Hongchen bergerak di sekitar seluruh tingkat. Dia sedikit terpana. Jelas bahwa dia bisa mengatakan bahwa Pavilion Dewa Laut itu luar biasa. Penatua Suan berjalan ke kursi pohon emas di satu sisi tingkat pertama sebelum duduk. Dia juga memberi isyarat agar Jing Hongchen duduk. Jing Hongchen juga tidak berdiri di upacara. Dia tersenyum pada Penatua Suan sebelum duduk di seberangnya. Tak satu pun dari mereka berbicara terlebih dahulu, dan mereka hanya saling menatap ketika mereka duduk di sana. Tetapi udara di sekitar mereka akan mengeras karena aura mereka. Penatua Suan dan Jing Hongchen memiliki aura yang sama, mereka sangat mendesak. Tetapi perbedaannya adalah bahwa aura Penatua Suan tampak stabil secara mendasar seperti bumi, sedangkan aura Jing Hongchen berasal dari penindasan yang mungkin dilepaskan kapan saja.
Sepertinya alat jiwa dapat membantu jiwa menguasai ke standar tertentu. Kultivasi Anda hanya sekitar peringkat 93, tetapi Anda dapat menstabilkan diri di depan saya. Penatua Suan berkata perlahan. Ching Hongchen tersenyum dan menjawab, saya percaya bahwa penelitian alat jiwa hanya dalam tahap awal. Dunia milik alat jiwa di masa depan. Ketika saatnya tiba ketika alat jiwa tidak lagi mengandalkan kekuatan jiwa Tuan Jiwa sebagai motivasi, Tuan Jiwa akan dihilangkan. Saya ingin tahu apakah Penatua Suan diyakinkan oleh keyakinan ini. Petik 2. Penatua Suan menjawab dengan dingin, tidak masalah apakah saya percaya atau tidak. Bagaimanapun, Anda tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Petik 2. Tidak penting apakah aku akan hidup untuk melihat hari itu, kata Jing Hongchen dengan sangat santai, sudah cukup jika itu terjadi di Kekaisaran Bulan Matahari, dan itu akan terjadi di Kekaisaran Bulan Matahari. Bintang Luo, jiwa surgawi, Dowling dan bahkan Akademi Shrek Anda terlalu jauh dalam aspek alat jiwa. Petik 2. Penatua Suan tertawa, oh, apakah kita sejauh itu? Saya kira tidak. Sejak kapan kamu bisa memanfaatkan celah ini untuk mengalahkan Akademi Shrek? Kami hanya mengirim setengah dari kekuatan utama kami untuk turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota lanjutan yang baru saja berakhir. Tapi kami masih menang. Ini membuktikan bahwa keuntungan Anda dalam alat jiwa belum menentukan. Petik 2. Penatua Suan terkejut bahwa Jing Hongchen mengangguk setelah mendengar kata-katanya, kamu benar. Saya menerima berita dari akademi Anda yang menyatakan minat Anda untuk mengadakan pertukaran dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Saya sangat senang saat itu. Tetapi karena suatu alasan, akademi Anda berubah pikiran. Jika itu karena turnamen, saya pikir itu tidak perlu. Kekaisaran Sun Moon murah hati. Turnamen adalah turnamen. Kami tidak akan mengembangkan kebencian karena kecelakaan selama turnamen. Petik 2. Penatua Suan bertanya, apakah ini alasan Anda untuk datang hari ini? Ching Hongchen menjawab, sebagian. Ada alasan lain juga. Saya ingin mendapatkan pedang penghakiman kembali. Ini adalah salah satu kreasi terbaik saya, dan juga sangat penting bagi saya. Saya harap Anda bisa mengembalikannya kepada saya. Petik 2. Penatua Suan mengangguk dengan serius dan berkata, saya bisa mengembalikannya. Saya akan mengembalikannya kepada Anda selama Anda dapat membiarkan Mas Xiao Tao pulih sepenuhnya. Petik 2. Ching Hongchen menjadi suram dan menjawab, Penatua Suan, Anda tidak bisa mengatakannya demikian. Banyak siswa elit kami juga mati di bawah tangan siswa Anda. Tapi kami tidak pernah meminta kompensasi. Petik 2. Penatua Suan berkata dengan acuh tak acuh, bisakah siswa Anda dibandingkan dengan Xiao Tao? Mas Xiao Tao akan menggantikan peran dekan Departemen Jiwa Marsial di akademi kita. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, tapi dia sudah menjadi Soul Sage 7 cincin. Selanjutnya, dia memiliki jiwa bela diri peringkat atas. Tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1. Shrek Academy tidak akan merebut barang-barang Anda dengan paksa, tetapi kondisi Xiao Tao istimewa. Jiwa bela dirinya telah berubah secara negatif, dan dia masih koma sampai sekarang. Setelah kami menemukan perawatan untuknya menggunakan pedang itu, kami akan mengembalikannya kepadamu. Petik 2. Ching Hongchen mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Penatua Suan tidak berbicara dan hanya menatapnya dengan tenang. Setelah merenung sejenak, Jing Hongchen berkata, bagaimana jika saya menukar sesuatu yang bernilai sama dengan itu? Aku sudah memberitahumu bahwa kita menyimpan pedang untuk meneliti jiwa bela diri Xiao Tao yang telah berubah, jawab Penatua Suan dengan dingin. Ching Hongchen sedikit menegang, lalu berkata dengan suara yang dalam, bisakah aku melihatnya? Penatua Suan adalah orang yang ragu-ragu sekarang. Suara Penatuamu terdengar pada titik ini, ya, Anda bisa. Bawa dia ke tingkat kedua. Petik 2. Ekspresi Jing Hongchen menjadi ketakutan ketika dia mendengar suara ini. Dia dengan cepat berdiri. Meskipun dia tidak muncul dengan body shake sebelumnya, dia dengan jelas menyaksikan pertarungan antara Penatua Suan dan Dubusi, serta bagaimana Dubusi terhalang oleh cahaya keemasan Akademi Shrek. Ching Hongchen sangat tajam meskipun dia belum mencapai tingkat Douluo Transcendent. Dia segera menyadari bahwa pemahaman dunia luar tentang Shrek Academy keliru. Yang terkuat di Akademi Shrek bukanlah Penatua Tauti Douluo Suan, tapi orang lain. Bahkan Dubusi harus mundur di depan pria ini. Seberapa kuat dia? Itu sebabnya dia menyelinap ke Akademi Shrek setelah Sekte Tubuh pergi, dan tidak muncul sejujur Tubuh Sekte.
Qing Hongchen berkata dengan suara yang dalam, Penatua Suan dan Penatua yang tidak dikenal, aku memiliki setidaknya 3 alat jiwa kelas 9 otomatis bersamaku sekarang. Jika saya diserang, alat jiwa ini cukup kuat untuk menghancurkan semua kota Shrek. Mereka juga tidak bisa dihentikan. Petik 2. Dia sekitar usia Yan Shaoze. Itu normal baginya untuk memanggil Penatua Suan dan Penatua Mu sebagai Penatua. Itu jelas menunjukkan kelemahannya untuk dibanggakan. Ini adalah Akademi Shrek. Ada lebih dari 5 Douluo transenden dari apa yang diketahui Qing Hongchen. Terlepas dari seberapa kuat alat jiwanya, dia hanya peringkat 93. Dia bukan tandingan bagi begitu banyak transenden Douluo pada jarak sedekat itu. Tapi dia siap. Dia juga percaya bahwa Akademi Shrek tidak akan benar-benar menyerangnya. Itu tidak sesuai dengan standar mereka. Kamu adalah tamu kami sekarang karena kamu telah memasuki paviliun Dewa Laut, Penatuamu berkata dengan acuh tak acuh, jika aku benar-benar ingin menyentuhmu, alat jiwamu mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Qing Hongchen tidak membalas, tetapi mengungkapkan rasa lega. Dia tertawa dan berkata, ini kehormatan saya untuk menjadi tamu paviliun Dewa Laut. Dia datang ke tingkat kedua dengan cepat di bawah bimbingan Penatua Suan. Penatuamu berbaring di kursi malasnya, sementara Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao berdiri di belakangnya. Huo Yuhao sangat cemas. Sebelum dia menjalani retret, dia pernah bertanya kepada Penatuamu tentang kondisi Ma Xiaotao. Penatuamu mengatakan kepadanya bahwa Ma Xiaotao baik-baik saja, yang memberinya ketenangan pikiran saat dia mundur ke dalam kultivasi. Tetapi sepertinya dia dalam kondisi serius dari apa yang Penatua Suan katakan dan Penatua Mu. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Qing Hongchen tertarik pada Penatua Mu. Penatua Mu mungkin terlihat seperti penatua yang lemah dan tidak melepaskan aura yang kuat, tetapi Qing Hongchen yakin bahwa dia adalah orang yang sebelumnya telah memaksa tubuh sekte pergi. Kemampuan dan kultivasi Penatua Mu tidak bisa dilihat hanya dengan menggunakan mata seseorang. Tidak terduga bahwa Shrek Academy memiliki sosok yang kuat. Dia merasa lebih yakin dan lebih yakin bahwa dia benar untuk berhati-hati. Salam, bolehkah saya tahu nama Penatua? Qing Hongchen membungkuk sedikit ke Penatuamu. Penatuamu tersenyum dan berkata, namaku Muen. Saya percaya tidak banyak di dunia ini yang masih mengingat nama saya. Petik 2. Qing Hongchen benar-benar hilang ketika dia mendengar nama Penatuamu. Dia tidak bisa mengingat nama seperti itu dari ingatannya atau penyelidikan ke Shrek Academy. Dia lebih waspada terhadap Penatuamu karena hal ini. Penatuamu berkata kepada Penatua Suan, Suan kecil, bawa dia untuk melihat kondisi Xiao Tao. Yuhao, kalian bertiga akan ikut juga. Petik 2. Ya guru. Huo Yuhao mewakili yang lainnya dan mengakui Penatuamu. Dia dengan cepat berjalan menuju Penatua Suan. Tatapan Qing Hongchen berubah arah saat dia mendengar nama Huo Yuhao. Namanya muncul paling dalam laporan dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dia muncul bahkan lebih sering daripada pemimpin tim Shrek, Ma Xiaotao dan wakil pemimpin tim Dai Yueheng. Soul Land 2 Chapter 135.3 Jiwa bela diri kembar, dan kemungkinan satu adalah jiwa bela diri ultimate dengan budidaya sekitar 2 cincin. Tetapi dia mungkin bisa menyembunyikan kultivasi dan kemampuannya sendiri. Selama pertempuran terakhir, ia dan rekannya telah melepaskan serangkaian keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat yang membuat mereka menang. Dia memiliki pasangan yang juga memiliki jiwa bela diri kembar yang kompatibel dengannya. Serangkaian informasi ini muncul di benak Qing Hongchen dan membuatnya memandang Huo Yuhao dengan cara yang berbeda. Dia bahkan mendapatkan berita yang bermanfaat, Huo Yuhao memanggil guru Penatuamu. Dia adalah murid seorang lelaki tua misterius. Huo Yuhao dan dua lainnya datang di samping Penatua Suan dan menyapa Qing Hongchen sedikit dengan menganggukkan kepala. Mereka tidak menyukai orang-orang dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dan dengan demikian mereka juga tidak terlalu formal dengan ucapan mereka. Penatua Suan dan Penatua Mu bertindak bodoh tentang masalah ini. Ikuti aku. Penatua Suan berjalan menuju tangga yang lebih tinggi dan membawanya ke tingkat ketiga, sedangkan Penatua Mu tetap di tempatnya dan menutup matanya. Sepertinya dia sedang beristirahat. Qing Hongchen memandang Huo Yuhao dengan tertarik saat dia berjalan. Dia berkata, kamu Huo Yuhao. Keduanya pasti Wang Dong dan Xiao Xiao. Semua penampilan mereka dijelaskan secara terperinci dalam file Illustrious Virtue Hall. Huo Yuhao mengangguk tetapi tidak berbicara. Dia hanya mengkhawatirkan Ma Xiaotao sekarang. Qing Hongchen tidak kesal meskipun dia diabaikan. Dia hanya memandang Huo Yuhao dengan serius.
Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Paviliun Sigad tingkat ketiga. Hal pertama yang bisa dilihat pada level ini adalah aula kecil yang luasnya sekitar 20 meter persegi. Ada sebuah terowongan di kedua sisi yang mengarah ke suatu tempat yang lebih dalam. Penatua Suan berjalan ke yang kiri dan berhenti di pintu kelima. Seluruh ruang berubah menjadi keemasan ketika lingkungan mereka menyala secara instan pada saat ini. Tangan Jing Hongchen bergetar tanpa sadar, tapi dia segera tenang. Tapi gelombang cahaya yang kuat namun murni membuatnya terkejut. Rasa bahaya muncul dalam hatinya. Dia berpengetahuan luas, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang paviliun Dewa Laut yang misterius. Cahaya murni tampaknya tidak dilepaskan oleh seseorang, tetapi dipancarkan dari kayu yang mengelilingi mereka. Apa sebenarnya paviliun Dewa Laut dibangun? Pintu di depan terbuka ketika cahaya keemasan melintas. Mereka berjalan ke kamar yang tenang satu persatu. Kakak perempuan, Huo Yuhao melihat Ma Xiaotao, yang berbaring rata di Manifold Mysterious Ice Bed. Dia sangat cemas sehingga dia ingin bergegas, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Suan. Ma Xiaotao tampak agak pucat, sedangkan bibirnya yang semula merah sekarang menjadi keunguan. Mereka membawa perasaan jahat kepada mereka. Seluruh tubuhnya melonjak dengan api hitam saat dia diliputi oleh cahaya keemasan. Meskipun mereka ditekan oleh cahaya keemasan segera setelah mereka sedikit melonjak, mereka masih tampak pantang menyerah. Penatua Suan menggelengkan kepalanya pada Huo Yuhao yang gelisah. Huo Yuhao menggigit bibirnya dan tinjunya mengepal tanpa sadar. Sudah 2 bulan sejak turnamen berakhir. Dia tidak mengira kondisi kakak perempuannya akan sangat buruk. Dia hanya bisa berbaring di ranjang sedingin es, dan harus disegel oleh kekuatan cahaya. Mata Huo Yuhao memerah saat dia melihat wajah Ma Xiaotao dan mengingat kembali kelihayannya yang biasa. Penatua Suan memberi isyarat kepada Jing Hongchen, yang melangkah maju. Dia berhenti di depan cahaya yang menyelimuti Ma Xiaotao dan menatap api hitam dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah saya lebih dekat merasakan perubahan kekuatan jiwanya?" "Iya," suara Penatuamu bergema. Setelah itu, semua orang terkejut ketika sosok emas muncul di samping Jing Hongchen. Sosok ini milik Penatuamu, tetapi itu hanya proyeksi ilusinya. Punggung Penatuamu tidak membungkuk sekarang, tetapi lurus. Seluruh tubuhnya bersinar emas cerah. Meskipun itu hanya proyeksi, itu tampak sangat nyata. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi keemasan ketika dia berdiri di sana dengan tenang. Cahaya yang intens beredar di udara dan menyebabkan jiwa bela diri jenis cahaya Wang tanpa sadar mengalir keluar. Bahkan lengannya yang berisi tulang jiwa menyala. Jing Hongchen tidak bisa mengendalikan emosinya, dan berseru, "Keterampilan jiwa apa ini?" Meskipun dia bukan Douluo Transcendent, dia masih peringkat 93 yang diberi gelar Douluo. Tapi avatar Penatuamu saat ini sudah di luar batas pemahamannya tentang Tuan Jiwa. Sebagai insinyur jiwa terbaik di dunia, dia yakin bahwa ini tidak dapat dicapai dengan menggunakan alat jiwa. Penatuamu lebih dari sekadar proyeksi cahaya sederhana. Jing Hongchen terpesona oleh kekuatan luar biasa yang dia miliki. Seorang guru jiwa sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Itu adalah pembuka mata bagi Jing Hongchen. Tapi dia lebih ngeri. Dia tiba-tiba menyadari bahwa klaim Penatuamu bahwa dia bisa menghentikannya melepaskan alat jiwanya bukanlah lelucon. Penatuamu mengangkat tangan kanannya, dan sebuah pintu muncul di lingkaran cahaya yang menutupi tubuh Ma Xiaotao. Itu bisa menekan satu orang. Api Ma Xiaotao juga tidak melonjak karena pintu ini. Itu karena seluruh ruangan itu seperti segel cahaya raksasa yang menekan api hitam di tubuhnya. Jing Hongchen menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia berjalan 2 langkah ke depan ke Ma Xiaotao dan menggunakan tangannya untuk menguji api hitam yang melonjak darinya. Setelah itu, dia menekankan tangannya ke pergelangan tangan Ma Xiaotao dan merasakan kondisi tubuhnya. Dia kemudian mundur 2 langkah dan cepat-cepat keluar dari lingkaran cahaya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia menekankan tangannya ke pergelangan tangan Ma Xiaotao, kuku jarinya sedikit bergetar. Perubahan itu bahkan tidak diperhatikan oleh Penatuamu. Saya tidak berdaya. Ini adalah reaksi dari api yang bermutasi. Jika saya tidak salah, wanita muda ini sudah memiliki kekuatan aneh dalam jiwa bela dirinya yang mempengaruhi dirinya. Ketika dia terprovokasi oleh kekuatan gelap Judgment Sword, dia tidak bisa menekan kekuatan ini tepat waktu dan melepaskannya. Api bermutasi yang dipenuhi kegelapan dan kekerasan ini menguasai tubuhnya, dan itu tidak bisa dihentikan. Itu sudah dekat dengan kekuatan api ultimate. Jika ditekan atau dihancurkan dengan paksa, tubuhnya mungkin runtuh.
Menyegelnya adalah solusi terbaik sejauh ini. Kecuali jika kekuatan lembut dapat ditemukan untuk mengatasi api yang bermutasi ini, dia kemungkinan akan dikendalikan oleh api, dan pikirannya tidak akan pernah jernih lagi begitu dia bangun. Petik 2. Sinar dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Dia benci kalau dia tidak cukup kuat. Dia bisa membantu kakak perempuannya jika dia cukup kuat. Dia tidak akan dalam kondisi seperti itu. Ada juga Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Sinar ganas melintas di matanya saat dia memandang Jing Hongchen. Karena Anda juga tidak berdaya, Anda tidak perlu meminta apapun kepada kami, Penatuamu berangsur-angsur berkata, turnamen ini adalah kesempatan bagi kami untuk berinteraksi dan bertukar tip. Kami tidak akan meremehkan kerusakan yang kami derita selama turnamen. Silakan kembali ke level kedua. Kita bisa bercakap-cakap di sana. Petik 2. Setelah suaranya mereda, cahaya keemasan di sekitarnya menghilang, dan lingkaran cahaya itu juga kembali normal. Proyeksi ilusi emas Penatuamu melintas sebelum menghilang. Dia tentu tidak akan menjelaskan dari mana avatar ajaibnya ini muncul dari ke Jing Hongchen. Cahaya di mata Jing Hongchen memudar saat mereka kembali ke tingkat kedua. Dia hanya merasakan kepalanya semakin berat. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa melawan Akademi Shrek dengan alat jiwanya. Tetapi dia baru sekarang menyadari bahwa Kekaisaran Sun Moon masih kalah dalam hal kemampuan terbaik setelah dia melihat Penatuamu. Huo Yuhao dan dua lainnya kembali ke sisi Penatuamu lagi. Penatuamu berbaring di sana dan tidak berbeda dari sebelumnya. Dia masih belum melepaskan aura kuatnya, dan hanya berbaring diam di sana. Tapi dia membawa tekanan besar pada Jing Hongchen. Ini menyebabkan Jing Hongchen mulai berkeringat. Dia baru sekarang menyadari mengapa sekte tubuh pergi begitu cepat setelah melihat Penatuamu. Penatuamu berkata secara bertahap, bisakah Anda memberitahu saya mana yang lebih baik menurut pendapat Anda, Aula Kebajikan Termasyur atau Paviliun Dewa Laut? Jing Hongchen sedikit terpana. Pertanyaan Penatuamu mungkin tampak sangat samar, tetapi dia segera mengerti. Dia bertanya tentang kelebihan dan kekurangan guru jiwa dan insinyur jiwa, serta perbandingan antara Illustrious Virtue Hall dan Shrek Academy. Setelah merenung sejenak, Jing Hongchen berkata, saya tidak berani berkomentar, karena saya tidak tahu banyak tentang Paviliun Dewa Laut. Mari kita ambil Penatua Suan dan saya sebagai contoh. Penatua Suan akan mengalahkan saya dalam jarak 100 meter. Tapi aku bisa binasa bersamanya. Jika jarak antara kami diperluas hingga 1000 meter, aku bisa melarikan diri. Jika 10.000 meter, saya yakin akan mengalahkan Penatua Suan jika dia tidak meninggalkan medan perang atas kemauannya sendiri. Dalam perang, tim saya akan menang. Petik 2. Jing Hongchen terdengar sangat tegas dan tidak ragu-ragu ketika dia sampai pada kalimat terakhirnya. Penatuamu bahkan sedikit tersentuh. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Penatuamu tertawa sedikit. Jing Hongchen tertawa pahit. Aku yakin kamu bisa mengatakan kalau aku kurang percaya diri. Alat jiwa memiliki keuntungan dalam perang, tetapi posisi Shrek di benua itu tidak dapat digoyahkan dalam pertempuran yang lebih canggih. Baik Hall Kebajikan Termasyur maupun Sekte Tubuh tidak bisa mengguncang Akademi Shrek. Petik 2. Penatuamu meliriknya. Jelas bahwa dia bisa mengatakan arti di balik kata-katanya. Jika Hall Virtue dan Body Sek tidak bisa melakukannya sendiri, bagaimana jika mereka menggabungkan kekuatan mereka? Jing Hongchen, aku pernah pergi ke Aula Kebajikan Termasyur. Perkembangan Anda dalam alat jiwa memang di luar imajinasi saya. Saya setuju dengan satu poin dari Anda. Ketika alat jiwa tidak lagi mengandalkan kekuatan jiwa Master Jiwa suatu hari, Master Jiwa akan dihilangkan. Sama seperti bagaimana alat jiwa menggantikan senjata rahasia Tang Sekte. Tetapi saya harus menambahkan sesuatu. Bahkan jika hari itu benar-benar datang, penguasa jiwa masih akan menjadi yang paling kuat. Itu karena hanya penguasa jiwa yang kuat yang bisa mengeluarkan kekuatan terbesar dari alat jiwa yang lebih kuat. Apa kamu setuju?